Bab 22. Bai Yifei mengambil mikrofon, menatap semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku adalah suami Suer, Bai Yifei. Aku hari ini memberitahu mereka yang mendambakan istriku bahwa dia bukanlah sesuatu yang dapat kalian dambakan. Jika tidak, aku akan membuat kalian menyesal telah datang ke dunia ini." Perkataan ini membuat Li Sue tertegun. Orang-orang yang hadir juga tertegun. Tidak hanya itu, tatapan Bai Yifei yang menatap Liu Zhaofeng mengandung peringatan yang sangat kuat di dalam matanya. Setelah melihat ini, Li Zhaofeng ingin mencari tempat bersembunyi. Insiden barusan membuatnya sangat malu. Sekarang semua orang mengikuti garus pandang Bai Yifei. Dan dia menjadi fokus semua orang lagi. Sial, jika aku memberitahu dia bahwa dia mengejar seorang wanita yang sudah menikah, pasti akan dimarahinya. Setelah linglung sesaat, beberapa orang bereaksi. Bukankah Direktur Utama Grup Houju menyukai Li Sue? Bai Yifei masih begitu sombong, mungkin. Bagaimana jika Bai Yifei memiliki hubungan dengan Direktur Utama Grup Houju? Jadi begitu menjaga Li Sue, masuk akal. Pada saat yang sama, seseorang bertanya pada bosnya apakah hadiah ini masih akan diberikan? Kirim. Tentu saja harus dikirim. Tapi ini adalah ulang tahun seseorang ini. Ini seorang wanita lagi. Bukankah hadiah mereka ini tidak pantas? Bos segera mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, "Cepat ganti. Harus lebih mahal." Ya, situasi ini tidak hanya sekali. Banyak bos yang diam-diam meminta orang untuk membeli hadiah baru lagi. Ketika Li Fan di satu sisi melihat kemarahan, dia akan menghancurkan gelas anggur di tangannya. Dia dulu sangat meremehkan Li Sue. Li Sue hanyalah orang yang tidak berarti di rumah mereka. Apa sekarang? Setiap orang harus menyanjungnya. Setelah besok, Li Sue akan menjadi salah satu pemegang saham Li. Dia bukan siapa-siapa di depan Li Sue. Tentu saja ada juga orang yang sangat senang. Tentu saja adalah ibu Li Sue, Liu Ziyun. Liu Ziyun sangat senang saat melihat sikap Direktur Utama Grup Houju. Sangat luar biasa. Direktur Utama Grup Houju itu tidak seperti Liu Zhaofeng. Gagasan bahwa dia baru saja menyatukan mereka ternyata salah. Dia harus melepaskan Suer dan menghubungi Direktur Utama Grup Houju. Mungkin Suer akan menjadi istri Direktur Utama di masa depan, dan dia akan menjadi ibu dari istri Direktur Utama. Saat ini, Bai Yifei mengeluarkan dua kunci dari dalam tasnya. "Suer, untuk ulang tahunmu hari ini, aku akan memberimu dua kado." Bai Yifei menyerahkan kunci pertama kepada Li Sue yang masih linglung. Ini yang pertama, sebuah mobil Maserati. Mata Li Sue terbuka lebar karena terkejut. Bai Yifei tersenyum. "Ya, mobilmu itu terlalu tua. Sudah saatnya ganti yang baru." Li Sue sangat tersentuh sehingga dia sangat berhati-hati dan terus memperhatikannya. Orang-orang yang hadir benar-benar terkejut. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah anak laki-laki miskin di desa? Mampu membeli Maserati. Li Fan dan Liu Zhaofeng menatap Bai Yifei. Dari mana Bai Yifei mendapatkan uang itu? Di atas panggung, Bai Yifei menyerahkan kunci kedua kepada Li Sue. Yang kedua, villa di Pelabuhan Lanbo. Apa? Villa di Pelabuhan Lanbo? Semua orang mengira mereka mengalami halusinasi. Liu Ziyun mencubit dirinya sendiri bahkan dengan berlebihan. Kemudian tiba-tiba mendesis kesakitan. Benarkah? Zhou Kuer juga tertegun. Bukan hanya Maserati. Kapan dia membeli villa Lanbogang? Tidak, ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah bagaimana Bai Yifei dapat membeli sebuah villa di Pelabuhan Lanbo. Lupakan Maserati, ada juga villa di Pelabuhan Lanbo. Li Sue sedikit gemetar saat memegangnya. Suaranya menjadi sedikit bergetar. "Ini kamu yang membelinya?" Bai Yifei tersenyum lembut. "Ya, apa kamu menyukainya?" Li Sue berkedip bodoh dan benar-benar terpana.
Kejutan yang datang satu persatu hari ini membuatnya pusing, seperti berada di atas awan, terasa tidak nyata. Orang-orang yang hadir semakin bersemangat. Aku tidak salah mendengar, kan? Dia membeli villa di Pelabuhan Lanbo. Satu set villa di Pelabuhan Lanbo harganya ratusan juta, kan? Dia anak miskin di desa, bisakah membeli Maserati dan villa di Pelabuhan Lanbo? Liu Ziun sangat gembira dan terkejut. Bisakah menantu laki-laki yang tidak berguna ini membeli sebuah villa? Tidakkah dia membohongi kami? Li Qiangdong menyaksikan dan merasa agak rumit. Wajah Liu Zhaofeng sangat gelap dan dia menggertakkan giginya dengan benci. Sampah sialan ini. Dari mana uang untuk membeli sebuah villa? Pada saat ini, Li Fan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan lantang, "Jangan tertipu oleh sampah Bai Yifei, dia hanya ingin berpura-pura." Siapa yang tidak tahu keadaan keluarganya? Jangankan villa, bahkan rumah biasa saja dia tidak bisa membelinya. Pada saat itu, dia meminjam 600 juta dariku untuk operasi adiknya. Mustahil untuk membeli Maserati dan villa itu, kuncinya pasti palsu. Mereka yang tahu kondisinya juga mengangguk. Sepertinya begitu. Jangan bilang dia benar-benar berpura-pura. Ya, bagaimana bisa Bai Fei membeli begitu banyak? Kalau begitu aku kalah banyak tapi hadiahnya dipilih ulang dan harganya lebih dari 10 juta lebih. Wajah orang-orang di aula berubah untuk sementara waktu. Liu Ziun memandang Bai Fei dan tidak sabar untuk menamparnya 2 kali. Wajah Liu Zhaofeng jauh lebih bagus, bahkan jika dipikir-pikir, Bai Yifei si bocah miskin. Dari mana uang untuk membeli mobil dan villa? Bukankah ini hanya fantasi? Bai Yifei tersenyum acuh tak acuh, idiot. Li Fan diperlakukan sebagai idiot, dan langsung meledak. Bai Yifei, kamu si penipu, kamu ingin berbohong kepada semua orang. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Jangankan Maserati dan villa di Pelabuhan Lanbo, bahkan kamu tidak mampu membeli mobil biasa, dan juga kamu tidak dapat membayar uang muka normal. Apakah Anda tidak malu berpura-pura di sini? Yang mana di sini yang bukan dari kelas atas? Apa kamu pikir berbicara sembarangan? Datang dan membawa 2 kunci. Semuanya langsung percaya. Ketika Li Fan menebak bahwa Bai Fei, semua orang yang hadir mengangguk setelah mendengarkan. Pada saat ini, Long Lingling datang ke panggung pada saat yang tepat dan berkata kepada semua orang, "Maaf, saya memotong pembicaraan Tuan Li. Sebagai asisten dari grup Houju, villa di Pelabuhan Lanbo, saya masih bisa memberitahu Anda dengan sungguh-sungguh bahwa ini semua asli." Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. "Benarkah?" Li Fan berteriak dengan enggan, "Jika itu benar, maka keluarkan sertifikat rumahnya." Bai Yifei menatap Li Fan dengan jijik, dia masih tidak ingin menyerah. Di depan semua orang, Bai Yifei mengeluarkan sertifikat rumah dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Li Sui. "Suer, ini semua milikmu." Li Sui dengan dingin mengambilnya dan membukanya untuk melihat itu benar. Ada juga segel grup Lanbo di atasnya yang sama sekali tidak mungkin bisa dipalsukan. Suara Li Sui tidak nyaring, tetapi ketika semua orang diam, mereka bias mendengarnya dengan jelas. Long Lingling juga berkata, "Apakah yang saya katakan tidak penting? Semua orang tahu bahwa dia adalah asisten ketua grup Houju, jadi apa yang dia katakan itu benar." Sekarang semua orang benar-benar terkejut dan tercengang. Ini benar-benar sialan.